Selamat datang di podcast komunitas sosial. Tadi kita gitu, kalau maksudnya gitu. gitu. Sorry. Biar ada tektokan Sama dikit. episode 3 nih kita nih. Aku sekarang resah sama kata-kata di kolom komentarku yang masih nggak percaya teori evolusi, Cuk. Ada ya? Masih ada loh. Masih ada. Aku orang-orang nggak kaget sih sebenarnya. Ya gini. Mereka tuh nggak percaya teori evolusinya tuh dengan argumen-argumen yang menurutku tuh lemah. Ini tak sebutin argumen-argumen mereka ya. Pertama, orang-orang yang nggak percaya fosil. Orang-orang yang nggak percaya fosil. Orang-orang yang masih ngerasa fosil itu adalah rekayasa dari para ilmuwan yang mengada-ada. Oke. Ngerti nggak sih? Kayak. Tapi kan mungkin orang-orang yang nggak percaya fosil itu, iya karena emang nggak pernah lihat fosil langsung gitu ya. Mereka lihatnya pas sudah dibakar. buat nyalain Supra. Waduh. Tapi kan bahkan BBM aja kan bukan fosil itu kan sebenarnya. Bukan fosil itu. BBM itu kan ini yang aku tahu. Kan ya kayak zooplankton itu kan sebenarnya kan. Iya, betul. Terus jadinya itu kan. Iya. Bukan fosil yang tulang-tulang. Bukan fosil yang di batu-batu itu kan bukan kan? Mungkin orang-orang yang nggak percaya fosil itu asumsinya, wah kalau zaman dulu T-Rex sebanyak orang Jawa, tapi tersebar di seluruh dunia, harusnya kita dapat dengan mudah dong menemukan tulang T-Rex gitu kan. Tapi kenyataannya nggak semudah itu teman-teman. Ada proses-proses yang bisa menyebabkan si tulang itu menjadi fosil. Jadi tulang itu ya sama halnya gitu kan. Ketika kalau misalnya benda hidup mati dikubur terus habis itu terdekomposisi. Iya, gitu betul. Atau bahasanya mengurai, terurai gitu kan. Nah termasuk tulang-tulang. Berarti kan ini sebenarnya tulang-tulang T-Rex yang ditemukannya adalah yang special case aja kan? Special case aja gitu. Mungkin kayak dia meninggalnya di batuan mana tersedimentasi dengan baik. Terus ya udah awet akhirnya. Dan nggak sengaja ketemu. Nggak sengaja ketemu gitu. Nah jadi kayak chance-nya tuh emang kecil banget kita bisa menemukan kecil fosil. Banget. Nah kayaknya lebih gede chance aku jadi presiden daripada kita menemukan fosil. Iya, gedean aku jadi presiden. Aku bisa jadi presiden. Bisa ya kayaknya. Saya yang nggak bisa kan saya. Apa? Ayo dong, punchline ya, saya tunggu ini. Tidak mau. Oh iya. Di cancel lagi. Oh iya, enggak. Ini biasanya mereka nggak percaya sama cara ngitung karbon. Iya. Karbon apa Kip? Carbon dating. Carbon dating. Apa? Mereka nggak percaya itu biasanya. Carbon dating itu, nih nggak perlu gue jelasin lah ya. Menjadi panjang nih carbon dating nih, gue jelasin skematik. Singkatnya carbon dating itu terjadi kalau karbon pacaran. Iya. Pasti ada orang yang udah nunggu. Aku pengen tahu nih carbon dating caranya gimana. Jadi intinya carbon dating itu karbon yang meluruh lewat Bumble. Enggak, karena jadul Tinder dia. Jadi ada ini. Lu tahu musmatch gak? Hah? Musmatch. Apa itu? Ada. Jadi ada namanya isotop karbon yang menanti lama-kelamaan dia meluruh menjadi karbon yang stabil. Jadi isotop itu keadaannya nggak stabil nih. Nah, kita ngukur dari kondisi isotopnya ini kan. Kira-kira udah berapa lama dia terurai? Udah berapa lama? Kita bisa lihat nih, kita bisa bandingin. Ada berapa nih sisa isotopnya? Ada berapa nih sekarang nih karbonnya? Gitu. Ya. Nanti dari situ kita bisa hitung tuh. Oh berarti umurnya udah kurang lebih segini. Kurang lebih segitu. Gitu. Ini yang ini kemarin tai banget sih. Apa tuh? Ada orang kan. Baru-baru ini ada viral di mana ternyata lukisan tertua di Indonesia tuh lukisan tertua di dunia itu ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Terus ada orang yang nggak percaya kalau lukisan itu usianya udah 50.000 tahun dengan bilang gini, bisa aja dong lukisan ini dilukis 1000 tahun yang lalu, kan nggak ada tahun penulisannya kapan. aku udah bilang logikanya itu kosong, benci gue. Sekarang mari kita ikutin cara berpikirnya dia ya.
Anggap kamu manusia purba, masih gitu kan, Homo soloensis ini atau Homo wajakensis ini atau mungkin Neanderthal itu. Iya. Kamu melukis. Terus udah nih, kamu nulis 59111 BC. SM Indo. Oh ya, SM. Sebelum Masehi. Dia udah meramalkan ada Masehi. Ada M nih yang akan datang nih. Iya kan? Akan ada agama Kristen. Yang nanti suatu saat nanti Paus Gregorius menentukan enggak, kita akan pakai kalender Gregorian. Betul. Dihitung semua dari Kristus lahir sampai sekarang. Sebelumnya hitung mundur. Itu lucu banget sumpah. Gimana ini mau nulis tahunnya gimana? Nggak ada otak. Iya, makanya kan zaman dulu nggak ada tahun. Nah, makanya menurutku sampai hari ini pun juga cara pengukuran paling akurat ya dengan carbon dating. Benar, dengan macarin karbon. Masih. Itu cara paling efisien kita untuk mengetahui ini kapan umur dari suatu benda bahkan. Enggak, sebenarnya spesifik ini sih carbon life based. Iya. Jadi kalau misalnya nggak carbon life based yang nggak punya karbon gitu. Nah, terus argumen lain biasanya ini argumen mereka tidak percaya evolusi adalah kalau memang kita itu berasal dari kera, kenapa masih ada kera? Itu bukan. Oh, aku udah lagi berarti. Ini kalau kita berasal dari kera, terus spesies antaranya mana? Ngerti? Oke. Ngerti gak? Mana nih peralihan dari kera ke manusia? Maksudku konsep evolusi manusia dari kera aja udah salah kan? Iya betul. Nah, FYI, Darwin nggak pernah ngomong manusia dari kera, guys. Nggak ada. Di bukunya Darwin nggak ada. Ya kan? Coba baca Origin of Species. Iya. Jadi Darwin tuh beneran nggak pernah sedikit pun dia bilang manusia dari kera. Bahkan Darwin tuh nggak bikin gambar yang dari kera atau manusia. Iya, nggak ada. Bahkan dia nggak nulis itu dalam bahasa Inggris pun juga enggak. Mungkin ada yang komen, ya enggak lah, bahkan Darwin nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Enggak. Bahkan terlalu aneh. Ya jadi bahkan dalam bahasanya Darwin pun enggak gitu. Darwin nggak pernah menyatakan kalau manusia datang dari kera, berasal dari kera, nggak ada. Bahkan menurutku ya teori evolusi ini atau seleksi alam ini ke Indonesia pun mistranslasi tau. Kan, ke Indonesia apa? Mistranslasi diterjemahkan secara keliru. Kemudian kan tagline-nya seleksi alam adalah survival of the fittest. Iya. Tapi di Indonesia jadi yang kuat yang bertahan. Iya. Padahal fittest itu bukan yang kuat. Yang cocok, betul. Nah, tapi itu argumen mereka adalah ini kita nggak ada nih spesies antaranya. Yang mana menurutku satu udah keliru secara konsep. Kedua, menurutku kita nggak perlu lihat spesies antaranya. Karena ya kayak Homo soloensis itu apa kalau bukan spesies antara? Iya. Neanderthal itu spesies apa antara. Kalau bukan spesies antara? Itu spesies antara. Bahkan kalau kamu lihat simpanse ya, sebenarnya kan kelihatan bahwa kita secara DNA 98% masih sama nih. Nggak usah secara DNA deh yang kita nggak bisa lihat. Secara fenotip, secara sifat tuh kan kita bisa lihat gitu kan. Tangan. Kita punya tangan yang sama nih seperti simpanse, jarinya 5 gitu kan. Nggak kayak kuda jarinya 2 gitu kan. Kalau secara oh, pantas dia suka naik kuda ya? Iya. Jarinya 2. Oh, itu. Gitu. Kalau kemarin Prabowo dapat nomor 4, kucing dia naik kucing. Oh enggak, naik anjing. Naik anjing gitu. Aduh, goblok banget. Enggak. Bukunya Carl Sagan kan itu Shadows of Forgotten Ancestors sebenarnya bahkan dia nggak cuma ngomongin fenotip, dia ngomongin behavior simpanse sama kita tuh mirip. Iya. Bahkan simpanse itu punya tata krama. Oh iya. Punya aturan-aturan yang disepakati dan diturunkan. Moral. Iya, punya moralitas. Jadi simpanse tuh tahu nih kayak kalau misalnya ada satu alfanya
Jadi yang lain harus menghormati ini. Kalau misalnya kamu nggak mau menghormati ini, ya kamu harus berantem sama dia sampai kamu jadi alfanya. Iya, ada kayak gitu. Jadi ada kulturnya. Simpanse tahu gimana cara melindungi anaknya. Bahkan simpanse betina ya. Kalau misalnya anaknya mau dimakan, simpanse betina itu akan menyerahkan dirinya untuk diperkosa supaya anaknya nggak dimakan. Jadi sebenarnya mother instinct terus empati itu ada di simpanse. Iya. Bahkan simpanse tuh tahu kalau mereka nggak boleh incest. Simpanse tuh punya larangan untuk incest dan itu diturunkan. Itu simpanse. Kelemahannya simpanse daripada manusia adalah karena kan emang kapasitas otak kita kan lebih gede ya. Lebih gede. Nah kita punya terus neuron density-nya juga kita lebih gede. Kita punya kemampuan untuk berbahasa dan menyimpan bahasa. Ya. Kayak berbahasa, terus kita punya kemampuan untuk menulis bahasa itu. Yang mana sebenarnya kalau sebenarnya udah ada eksperimennya di mana simpanse bonobo orangutan diajarin bahasa isyarat. Dan mereka bisa. Cuman mereka tidak bisa menurunkan itu ke simpanse lain. Jadi nggak tersimpan jangka panjang. Nggak tersimpan jangka panjang. Akhirnya karena tidak ada bahasa, tidak ada sistem memori kolektif ini, teknologinya pun juga nggak bisa tersimpan dengan baik. Kayak kamu tuh kalau ngelihat ya, ada beberapa simpanse tuh dalam satu generasi mereka bisa menemukan alat nih, tapi ntar alat itu akan hilang lagi. Kayak misalnya mereka bisa bikin palu lah gitu. Kalau palu nggak contoh. Salah satu penemuannya adalah gitu. Mereka menemukan menyaring beras pakai air. Kayak gandum pakai air. Jadi kayak ini ngambil gandum nih. Terus kan ada pasirnya, ada apa kan? Iya. Cemplungin ke air, dikosek-kosek. Enggak, dicemplungin ke air kan tanahnya turun tuh. Iya. Tapi gandumnya ngambang. Diambil sama mereka. Dia bisa nemuin itu. Iya. Tapi ini nggak bertahan lama, cuma tersimpan sebentar di kelompoknya dan kelompok lain nggak bisa tahu skill ini. Iya. Berarti ya itu tadi ya yang ya itu pembedanya gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kamu butuh kayak makhluk antara, dan kita sama yang ini aja deket banget kok masih. Betul. Masih sedekat itu. Kita sama yang masih hidup masih sedekat itu. Betul. Jadi sebenarnya ya balik lagi, teori evolusi itu nggak bilang siapa dari apa gitu kan. Teori evolusi ya itu tadi bilangnya survival of the fittest gitu kan, yang paling cocok yang survive, yang bertahan hidup itu yang paling cocok sama apa tadi? Aku lupa lagi. Apa? Ya itu yang itu survival of the fittest. Survival of the fittest. Jadi kalau misalnya kamu nggak cocok sama lingkunganmu ya jangan kaget kalau tidak ada yang berkembang biak sama kamu. Itu yang manusia sebenarnya udah nggak ada tuh. Kita makhluk lemahnya masih diizinkan berkembang biak. Contoh orang-orang miskin. Tuh, dengerin dulu, Pak. Iya. Aku udah dengar. Aku mah udah dengar dari ini. Aku udah dengar ini dari kamu ratusan kali. Enggak, gini. Jadi ada sebuah eksperimen ya. Aku minum dulu. Nih. Lanjut dulu. Boleh. Minum. Nah, tikus nih. Tikus tuh pertama mereka cowok-cowoknya disuruh berantem dulu, ya kan? Sampai mereka sepakat alfanya siapa nih. Udah? Terus setelah alfanya ketemu, mereka kayak dipenjara di kayak kotak-kotak gitu tapi transparan. Terus puluhan betina tuh dilepas. Nah, betina ini milih mana nih yang mau dikawinin. Mayoritas betinanya milih yang alfa. Padahal betinanya nggak lihat siapa yang udah jadi alfa. Jadi yang alfanya pun bisa menyebarkan bau bahwa dia alfa. Dan secara seleksi genetik mereka ngambil yang alfa. Nah, ini nggak jalan di manusia. Di manusia nih. Somehow orang-orang jelek masih berkembang biak, orang-orang yang genetiknya jelek nih masih berkembang biak, orang-orang yang secara ini masih berkembang biak, ya kan? Kayak masih miskin, masih berkembang biak tuh. Jadi secara evolusi kita nggak jalan. Nggak jalanin seleksi alam. Betul. Aku nggak tahu itu hal bagus apa enggak. Mungkin itu lebih ke ini sih, lebih ke gimana, bukan nggak jalanin seleksi alam, tapi itu yang bikin kita nggak terseleksi alam dengan baik. Oh iya, lebih ke situ sih menurutku. Gitu, makanya ya nggak punah-punah gitu. Makin banyak. So far nggak punah-punah gitu. Banyak. Iya. Dan makin penuh bumi. Dan itu bumi makin penuh tuh orang nggak ngeliat ini sebagai masalah. Kayak cuman aku doang yang nganggap ini sebagai masalah tau. Aku nganggap itu sebagai masalah. Aku nganggap bumi penuh. KRL penuh aja aku anggap. Jakarta macet aja kayak. KRL.
Global warming nih, Jakarta macet. Ih, ke KRL ntar aku pulang desek-desekan loh. Tapi kan Anda sekali jalan doang, Pak. Aku yang harus muter-muter ini. Iya. Harus oper-oper. Gak apa-apa, survival of the fittest. Ya, nah. Biasanya argumen lagi orang nggak percaya evolusi adalah Ya itu salah satunya yang aku pernah dengar, kalau misalnya memang manusia dari kera, kenapa masih ada? Iya. Tapi kan sebenarnya itu ya tadi karena mereka nggak paham konsep evolusi. Kira kalau misalnya udah evolusi yang sebelumnya mati terus jadinya ini kan nggak gitu. Iya, nggak kayak gitu. Sebenarnya konsepnya bahkan ini kita ada satu leluhur nih, sama leluhur yang ini hasilnya ada simpanse, ada kita. Iya. Ada bonobo, ada makaka, ada apa lagi? Lu pernah dengar spesies namanya makaka? Enggak. Wah, lucu tuh. Ini nih eksperimen seru banget dari makaka. Jadi makaka tuh kayak monyet-monyet Jepang gitu. Mereka dipasang-pasangin dua-dua gini, terus dikasih kayak pemisah kaca transparan gitu. Yang sebelah sini dikasih tuas yang bisa ngeluarin makanan. Ya. Tapi setiap kali dia narik tuas dan keluar makanan, yang sebelah sini disetrum. Ya. Dikasih kesempatan berapa kali gitu, sampai mereka paham konsepnya. Puluhan pasangan itu 87 atau 83% memilih untuk tidak lagi mengginiin supaya temennya nggak kesetrum. Padahal mereka nggak kenal, mereka juga bukan saudara. Iya, itu dia kan, berarti artinya di primata konsep empati udah ada. Betul. Ya itu tadi apa namanya, secara behavior pun deket gitu antara kita sebagai primata dengan primata lainnya gitu. Gitu. Terus ya tadi itu dari argumen aku pernah debat ini cukup panjang lebar gitu kan. Kalau misalnya kera masih ada, kalau simpanse dari kera, kalau manusia dari kera, kenapa kera masih ada? Ya sebenarnya kan nggak gitu. Sebenarnya kayak dulunya nih ada spesies sebelum kera yang abis itu menyebar nih kemana-mana gitu kan. Menyebar kemana-mana, ada yang ke Bekasi contoh gitu kan. Ada yang ke Bekasi. Nah yang ke Bekasi itu nanti berevolusi, berubah jadi spesies baru, jadi anak pekayon gitu misalnya. Contoh doang. Ya, contoh doang. Tapi kan langsung skip ya, itu era Majapahit tuh kamu skip. Iya, aku skip langsung pekayon. Anak pekayon gitu. Jadi itu sebenarnya evolusi itu terjadi itu bukan nggak secara instan gitu, tapi secara perlahan, dan itu tuh benar-benar terjadi jangka panjang, dan itu terjadi karena perpindahan itu tadi dari apa namanya? Apa istilah kerennya tuh perpindahan. Ya pokoknya mereka bermigrasi. Mereka bermigrasi kemana-mana, tapi ternyata migrasi dan kawin campur. Iya, kawin dengan anggota yang bukan kelompoknya. Iya benar. Iya kan? Iya betul. Nah, dari situ. Itu yang mempercepat mutasi itu. Itu yang mempercepat mutasi gen ya, bukan mutasi dipindah ke Papua gitu. Contoh, bukan mutasi PNS, bukan. Tapi orang kayaknya emang gini nih. Kan kita tahu ya, Pak. Kita kan udah sepakat. Udah tahu lah sebenarnya evolusi konsepnya kayak gimana. Mungkin banyak orang yang nggak tahu. Sebenarnya pertemuan pertama atau orang kalau misalnya mau ngerti evolusi harus paham apa dulu sih? Menurutku paham evolusi itu harus paham, lebih tepatnya bukan harus paham apa dulu sih, tapi harus menghilangkan persepsi kalau manusia datang dari kera. Oh ya, oke. Menurut aku itu harus menghilangkan persepsi tersebut. Nah, barulah dari menghilangkan persepsi tersebut, ya mulai dari gelas kosong lagi aja gitu. Ya, itu akan lebih mudah belajar ya gitu. Kalau menurutku gitu. Kalau menurutmu gimana, Dit? Nggak tahu, tapi selain baca ini ya, tentunya baca Charles Darwin ya. Mungkin kalau kalian pengen yang lebih ringkas ya, lebih jelas lagi, lebih to the point, itu The Selfish Gene dari Richard Dawkins. Atau biologi dasar aja udah cukup sebenarnya. Enggak cukup kok. Enggak cukup. Cukup. Kasih tahu ya. Enggak cukup, dengan catatan menghilangkan persepsi tadi yang aku bilang. Itu dengan catatan itu tadi, biologi dasar, bahkan Wikipedia pun cukup sebenarnya, asalkan dengan catatan menghilangkan persepsi tadi. Kenapa kok menggunakan Richard Dawkins? Karena di The Selfish Gene itu dia ngejelasin dengan rinci kenapa evolusi itu possible dengan waktu yang rentang yang lama.
ada banyak sekali analogi-analogi yang dia pakai. Salah satunya adalah misalnya kamu punya kayak kata dengan 25 karakter gitu ya, 25 huruf gitu. Kamu setiap kamu enter, ini hurufnya akan ganti satu. Nah, butuh berapa kali enter sampai 25 kata ini membentuk sebuah kalimat yang kamu pengen. Iya. Nah, ternyata nggak butuh enter yang banyak gitu untuk sampai ke kalimat yang kamu inginkan. Iya. Artinya mutasi, kalaupun yang berganti cuma satu karakter aja nih dari ACTG itu, yang berubah cuma satu huruf aja dari situ, sebenarnya cuma butuh berapa generasi sampai ke bentuk kita nih. Iya. Nah, betul. Itulah kenapa kayaknya Self Vision itu menurutku buku yang cukup oke kalau kalian mau belajar tentang evolusi seperti apa. Nah, tapi intinya sih sebenarnya lebih ke situ sih. Hilangkan persepsi yang salah dulu dari kalau manusia datang dari kera, kalau misalnya apalagi persepsi yang salah dari evolusi itu dihilangkan dulu aja. Nggak percaya carbon dating. Hilangkan persepsi tadi dulu, baru kita mulai belajar dari yang ya pelan-pelan aja dari Wikipedia pun nggak masalah gitu. Oke, dah segitu aja dari kita. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Komunitas Sosial. Sampai ketemu.